Pinjol di tahun 2025 sudah mau gulung tikar atau kasarnya sudah di ujung tanduk karena ada regulasi dari pemerintah yang sangat merugikan pinjol itu sendiri. Di sini saya mau bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang regulasi baru di tahun 2025 yang sangat besar sekali. Pinjol itu akan gulung tikar di tahun 2025 karena ya kasarnya sudah di ujung tanduk lah pinjol itu karena adanya regulasi dari pemerintah. Nah, di sini saya pengen bahas ya, apa aja sih regulasi dari pemerintah, aturan baru dari pemerintah itu yang bakal bisa merugikan pinjol yang mengakibatkan pinjol nantinya itu bisa banyak yang tutup di tahun 2025. Oke, di sini saya mau bahas. Pertama, sebenarnya banyak banget aturannya, dan kalau kalian mau baca juga boleh aturan tersebut atau undang-undangnya nanti tahun 2025 itu, kalian tinggal DM aja ke Instagram saya, linknya sudah saya sediakan di deskripsi video ini, atau kalian cari aja di website OJK aturan pinjol terbaru tahun 2025, itu kalian boleh searching. Dan kalau kalian males, ya di sini saya mau rangkumin singkat padat aja yang aturan-aturan yang merugikan pinjol itu sendiri. Oke, jadi pertama ya teman-teman semuanya, ini saya dari website OJK. Teman-teman semuanya kalau nggak percaya boleh cari sendiri, googling aja ya. Tapi saya banyak banget kan bukunya ataupun aturannya. Sini saya mau rangkumin aja ya beberapa poin penting yang mana ini bisa membuat merugi pinjol itu sendiri. Pertama teman-teman ya, itu dari suku bunga. Jadi di tahun 2025 nanti atau tahun 2025 per 1 Januari tahun 2025 itu akan ada penurunan bunga yang dulunya itu 0,1% sampai 0,3%. Nanti di tahun 2025 bunga itu diturunkan menjadi 0,1% sampai 0,2. Artinya ada penurunan 1% bunga tersebut untuk per hari. Jadi kalau tahun 2024 itu kan aturannya pinjol itu maksimal bunganya adalah 0,3%. Di tahun 2025 per 1 Januari itu sudah turun menjadi 0,2. Artinya ini merugi dong. Pinjol turun 1% kelihatannya. Tetapi kalau dilihat dari persentasenya itu turun hampir 33% kan. Dulu hutang kita itu kalau sudah 100 tahun itu bisa sampai 100%, tapi sekarang sudah sangat turun sekali. Ini menjadi hal yang sangat bikin goyang pinjol. Karena salah satu keuntungan pinjol adalah membuat bunga yang sangat tinggi, teman-teman. Dan sekarang bunganya harus diturunkan. Itu pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah masalah masalah denda. Masalah denda keterlambatan juga sama. Itu diturunkan di tahun 2025. Nah, masalah denda keterlambatan ini dibagi menjadi dua. Ada pinjaman yang produktif, ada pinjaman yang konsumtif. Nah, pinjaman yang produktif ini diturunkan, pinjaman yang konsumtif juga diturunkan, teman-teman. Yang awalnya itu 0,3% denda per harinya, sekarang menjadi turun ada yang 0,1%, ada yang 0,2% per harinya denda keterlambatan tersebut, tergantung pinjamannya itu pinjaman yang produktif atau pinjaman yang konsumtif, seperti itu. Artinya dari dua hal ini aja pinjol sebenarnya udah kewalahan. Pertama, bunganya itu diturunkan, yang kedua denda keterlambatannya pun diturunkan, sehingga pinjol itu nanti kewalahan. Yang biasanya kan dapat untung pinjol itu gede-gedean dari masalah bunga, masalah denda keterlambatan itu pasti besar banget, dan sekarang harus diturunkan karena ada aturan tahun 2025. Ini aja sebenarnya sudah bikin pinjol pusing. Karena kemarin itu sudah banyak banget viral, pinjol itu nggak setuju kalau bunga dan juga denda keterlambatan ini diturunkan. Minta agar pemerintah itu mengkaji ulang terhadap undang-undang tersebut. Tetapi di sini sudah pasti nggak bakal disetujui, teman-teman ya. Terus kemudian yang ketiga adalah masalah yang namanya tentang pengetatan pinjol itu sendiri. Yang dulunya diawasinya itu kurang ketat, nanti bakal diperketat lagi. Karena kemarin itu sempat dilirik juga masalah pinjol ini oleh DPR. Ada salah satu perusahaan BUMN yang minjem uang ke pinjol, tapi bayarnya itu pakai uang negara. Bayar cicilannya itu pakai uang negara. Akhirnya perlu diperketat lagi masalah pinjol ini. Jadi ya tidak menutup kemungkinan kalau pinjol itu bakal banyak yang tutup atau bakal banyak yang diblokir karena banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh pinjol itu sendiri. Itu nomor 3. Lalu kemudian yang keempat adalah masalah asuransi ini. Nah, kalau masalah asuransi ini bisa berpotensial besar pinjol itu sebenarnya akan kolap. Karena OJK mewajibkan semua pinjol di tahun 2025 itu menggunakan pakai asuransi jiwa kredit.
Jadi ketika banyak nasabah yang meninggal ataupun nasabah yang galbay, itu nanti pinjol kan akan berkolaborasi dengan asuransi. Dan tidak semua asuransi itu mau mengcovernya, akhirnya pinjol itu kewalahan mencari asuransi. Gitu teman-teman ya. Lalu kemudian yang kelima adalah masalah terhadap yang namanya, kalau ini bukan aturan lagi nih, tapi banyaknya orang yang galbay pinjol. Setiap kuartal ternyata kalau kita lihat dari data, itu setiap kuartalnya pasti mengalami kenaikan nasabah yang galbay. Baik kuartal tahun 2024 awal, pertengahan, kuartal 3, itu sudah banyak sekali nasabah yang galbay. Artinya, setiap kuartal itu mengalami kenaikan nasabah yang galbay. Artinya ini memperburuk juga dong, pinjol itu berjaya, artinya pinjol tersebut berpotensial sekali bangkrut. Dan bisa saja nanti di tahun 2025 akan banyak lagi nasabah yang galbay. Di tahun 2024 aja setiap kuartalnya itu mengalami kenaikan, apalagi nanti tahun 2025 itu pasti lebih banyak lagi, teman-teman ya. Tuh. Lalu kemudian yang keenam adalah masalah dari sindiran Pak Prabowo Subianto yang akan membasmi semua hal-hal yang merugikan masyarakat. Nah, salah satunya adalah pinjol ya. Karena kita sudah tahu ya, pinjol itu sering banget berdampingan dengan yang namanya judol. Ya, kenapa kok bisa sering banget berdampingan antara pinjol dan juga judol? Ya, karena dua hal ini salah satu hal yang sangat berpengaruh terhadap kerugian masyarakat atau membuat masyarakat itu miskin. Banyak orang-orang yang sudah minjem uang di pinjol itu bisa dikatakan 99% jadi miskin. Mohon maaf saya katakan. Tapi memang kenyataannya seperti itu loh ya. Karena dulunya masyarakat ekonominya bagus, ekonominya menengah, agak sedikit ke atas lah kasarnya, mampu mencukupi, tapi ketika sudah terjebak dalam yang namanya dunia pinjol, masyarakat tersebut, mohon maaf, jadi miskin, jadi tidak mampu. Kenapa? Ya karena masalah serangan pinjol ini, ya banyak korbannya, nggak perlu saya sebutin. Dan saya bisa berani mengatakan 99% orang yang sudah pernah terlilit pinjol, jadi bangkrut, jadi miskin. Mohon maaf. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Kalian mungkin sudah merasakan lah ya, yang sudah pernah melakukan pinjaman online, terus kemudian apakah sekarang ekonomi kalian tambah membaik setelah kenal pinjol? Apakah keuangan kalian itu lebih bagus setelah kenal pinjol? Apakah kalian itu semakin nyaman ketika minjem pinjol? Apakah kalian itu semakin happy ketika minjem di pinjol? Saya yakin jawabannya semuanya tidak. Karena memang sudah terlalu banyak, sudah nggak perlu riset lagi, itu sudah terlalu banyak nasabah yang menjadi korban pinjol dan membuat masyarakat Indonesia menjadi, mohon maaf, jatuh miskin gara-gara dua hal ini, yaitu judol dan juga pinjol. Ya, nggak heran kalau pemerintah Pak Prabowo ingin memberantas dua hal ini ya, menjadi salah satu fokusnya juga beliau terhadap yang namanya membasmi hal-hal yang bisa merugikan masyarakat. Oke, ya ini sih jadi perhatian juga buat kita-kitaan semua. Mudah-mudahan sih di tahun 2025 ini banyak pinjol yang tutup, banyak pinjol yang diblokir oleh OJK, banyak juga pinjol-pinjol yang langsung turun tangan presidennya, ini cabut gitu ya. Oke, tetapi ya saya berdoa untuk teman-teman semuanya, mudah-mudahan teman-teman juga diberikan rezeki yang lancar, rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah. Tapi saya juga titip pesan kepada teman-teman semuanya, tolong banget ketika sedang mencari rezeki, jangan pernah lupa terhadap sang pemberi rezeki, karena itu menjadi salah satu jalan kita agar rezeki kita menjadi berkah, rezeki kita bisa melimpah ya. Percuma kita mencari rezeki tapi kita lupa terhadap sang pemberi rezeki itu sendiri. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.